Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan aplikasi komputer. Hari ini kita sudah memasuki minggu ke-10 dan hari ini kita akan belajar untuk materi uji validitas dan reliabilitas. Oke, ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan untuk pengantarnya, kemudian dilanjutkan dengan uji validitas dan terakhir adalah uji reliabilitas. Untuk yang pertama, pengantarnya. Jadi dalam melakukan penelitian itu kita bisa menggunakan data primer atau data sekunder. Data primer artinya kita mengambil langsung data tersebut baik melalui kuesioner atau wawancara dan lain sebagainya. Tapi kalau data sekunder artinya kita menggunakan data yang sudah ada. Contohnya kita mengambil data keuangan perusahaan Bank Mandiri dari laporan keuangannya atau annual report-nya, atau mungkin kita menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di sini jika kita menggunakan data primer, maka kuesioner yang akan kita gunakan atau yang sudah kita bagi itu harus kita ukur dari indikator instrumen penelitian tersebut, di mana kuesioner itu bisa dikatakan baik jika memenuhi 4 kriteria, yakni mudah dipahami, dapat dijelaskan, bisa dipercaya kebenarannya, serta konsisten. Nah, di sini untuk menguji apakah kuesioner yang telah kita buat itu termasuk pada kuesioner yang baik atau tidak, kita bisa menggunakan uji reliabilitas dan validitas. Di mana di sini bisa digunakan untuk menguji kuesioner yang telah kita buat, serta jawaban-jawaban dari kuesioner tersebut apakah valid dan reliable atau tidak. Oke, selanjutnya yakni uji validitas. Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang ingin diukur, dan ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Contohnya kita menyusun kuesioner kepuasan pelanggan, maka validitas kuesioner adalah sejauh mana kuesioner ini mampu mengukur kepuasan pelanggan. Ada 3 jenis validitas, yakni validitas konstruksi, validitas isi, dan validitas deskriptif. Validitas konstruksi, di mana suatu kuesioner yang baik harus dapat mengukur dengan jelas kerangka dari penelitian yang akan dilakukan. Misalkan kita akan mengukur konsep tentang kepuasan pelanggan, maka kuesioner tersebut dikatakan valid jika mampu menjelaskan dan mengukur kerangka konsep kepuasan pelanggan. Sedangkan validitas isi artinya suatu alat yang mengukur sejauh mana kuesioner atau alat ukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai langkah konsep. Dan yang terakhir, yakni validitas deskriptif adalah kemampuan dari kuesioner dalam memprediksi perilaku dari konsep. Ada 3 cara untuk mengukur validitas, yakni yang pertama melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Yang kedua melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Kemudian yang terakhir menggunakan uji CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Oke, selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Misal, kita memiliki kuesioner yang mengukur kepuasan konsumen, maka hasil kuesioner tersebut akan sama jika digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen pada penelitian yang lain. Kemudian, cara pengukuran reliabilitas ada 2, bisa menggunakan repeated measured atau menggunakan one shot.
Repeated method artinya pengukuran dilakukan berulang-ulang pada waktu yang berbeda dengan kuesioner atau pertanyaan yang sama. Hasil pengukuran dilihat apakah konsisten dengan pengukuran sebelumnya. Sedangkan one shot artinya pengukuran dilakukan hanya pada satu waktu, kemudian dilakukan perbandingan dengan pertanyaan yang lain atau dengan pengukuran korelasi antar jawaban. Baik, sampai di sini materi untuk uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, kalian bisa membuka video selanjutnya, yakni tutorial dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan latihan soal untuk uji validitas dan reliabilitas.